Hai new normal, saya sudah siap menghadapimu karena saya sudah tahu cara praktis untuk menghadapimu di era new normal ini. Dan kini saatnya saya ingin membagikan kepada sahabat-sahabat semua yang setia untuk melihat video di channel ini. Halo, jumpa lagi dengan saya Yuhendi dari You Can Motivation. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih untuk menghadapi new normal ini. Dan saya akan membagi menjadi 3 cuplikan video, yaitu part 1, part 2, dan part 3. Teman-teman silakan simak semuanya ini agar teman-teman bisa memiliki secara komprehensif apa saja yang kita perlu ketahui untuk menghadapi era new normal ini. Dan part pertama ini kita akan membahas yaitu yang namanya new mindset. Apa itu mindset? Mindset itu secara mudahnya adalah pola pikir, pola berpikir kita. Lalu apa yang kita perlu perbaharui? Sebelum saya membahasnya, sebelum saya menjelaskannya, sebenarnya mindset itu tergantung dari beberapa hal yang memang kita bisa lakukan. Dan kalau kita lihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu pastinya ada yang bisa kita kendalikan, ada juga yang tidak bisa kita kendalikan. Dan jika ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, maka yang bisa kita kendalikan itu adalah pikiran, perasaan, tindakan, dan perkataan kita. Sebelum perkataan, tindakan, perasaan ini muncul, maka kita harus mengendalikan pikiran ini terlebih dahulu. Lalu bagaimana sih untuk mengendalikan pikiran ini? Sebenarnya ada banyak cara. Saya akan membahas di video ini 3 cara. Yang pertama adalah batasi informasi yang masuk ke dalam pikiran Anda. Pikiran-pikiran kita ini masuk segala sesuatu informasinya itu melalui kelima panca indera kita yang Tuhan sudah ciptakan kepada kita, yaitu melalui penglihatan, pendengaran, kemudian sentuhan, kemudian penciuman, dan perasa dari lidah sendiri. Otomatis kita harus menjaga dengan baik segala sesuatu informasi negatif, maka kita harus cegah agar pola pikir, mindset kita tetap masih positif. Informasi-informasi hoax, negatif, dan lain sebagainya kita batasi sehingga tetap fokus ke pikiran yang positif. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ubah pertanyaan atau pernyataan ke dalam pikiran kita. Segala sesuatu kita coba kelompokkan menjadi 2, pertanyaan self-talk ataupun pernyataan self-talk yang memang kita alami dalam kehidupan sehari-hari ini. Saya membagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang mendemotivasi dan kelompok yang memotivasi. Contoh-contoh pertanyaan yang mendemotivasi adalah dia tidak berani mengambil tanggung jawabnya sendiri. Dia hanya bisa menyalahkan orang lain setiap kejadian. Contoh pertanyaannya adalah, kenapa ya kok saya mengalami hal seperti ini? Ini salah siapa ya? Ini kayak salah dia deh. Kenapa ya kok dia begitu sama saya? Dan seterusnya. Bahkan pernyataan yang membuat dia down atau mendemotivasi adalah, saya kayak gak mampu deh. Kayaknya saya gak sanggup deh. Nah, begitu pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan ke pikiran kita, maka otomatis pikiran kita itu akan berhenti untuk bekerja dan membuat kita seolah-olah tidak punya jalan keluar. Tapi berbeda ketika pertanyaan yang memotivasi. Pertanyaan memotivasi ini akan membuat kita memiliki jalan keluar. Contoh pertanyaan-pertanyaan adalah, bagaimana ya caranya untuk menghadapi kejadian ini? Bagaimana ya kita untuk menghadapi new normal ini? Nah, itu contoh caranya pertanyaan yang memotivasi. Ataupun kita akan bertanya, siapa ya yang bisa mengajari saya? Siapa ya yang sudah bisa melewati kondisi kejadian seperti ini? Nah, itu yang membuat kita akan memotivasi diri kita. Otomatis ketika pertanyaan demotivasi ini dimunculkan, ini akan membuat energi kita turun. Tapi kalau memotivasi, membuat energi kita lebih semangat, lebih bahagia, lebih senang lagi. Karena
pastinya cara jalan keluarnya ini akan lebih ditemukan. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga caranya adalah tidak lain dan tidak bukan, kita harus menutrisi otak kita, pikiran kita dengan apa? Dengan belajar. Kita bisa belajar dari buku, dari internet, dari video, apapun dari media-medianya, yang pasti yang kredibel, agar bisa informasi tersebut dipertanggungjawabkan benar adanya. Nah, ngomong-ngomong belajar nih, saya sudah membuat sebuah buku, yaitu Hei Kamu Hidupmu Untuk Kuat. Di dalam buku ini saya sudah merangkum pengalaman-pengalaman hidup saya, mulai dari saya kuliah, kerja, bahkan sampai saat ini. Di dalam setiap mengejar impian saya sudah rangkum di dalam buku ini. Di dalam buku ini bercerita mengenai banyak sekali kejadian yang saya alami dan tips-tips bagaimana agar saya bisa mendapatkan impian-impian saya. Dan saya harap teman-teman juga bisa mengejar impian teman-teman, memiliki mobil, memiliki rumah, naik haji dan lain sebagainya, ataupun ke tanah suci. Harapannya semua impian-impian teman-teman semua bisa terwujud juga. Nah, itulah 3 tips dari saya dari New Mindset, pola pikir yang baru agar kita semua bisa menghadapi era new normal ini. Dan bagaimana part yang kedua dan part ketiga, silakan teman-teman bisa ngelihat video saya berikutnya. Dan pastikan jika memang teman-teman merasa manfaatnya, teman-teman bisa share ke sosial media teman-teman, dan Anda bisa juga like, subscribe bagi yang teman-teman belum subscribe channel ini, dan tekan loncengnya agar bisa dapat notifikasi langsung dari video teman-teman, dari handphone teman-teman. Dan silakan komentar ketika memang teman-teman ada pertanyaan ataupun ada men-sharingkan manfaat yang didapatkan. Ini dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini hingga selesai. Sampai jumpa. Salam motif action.